Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun Ibu Bapak berada. Kiranya kita semua di pagi hari ini dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai doa pagi, saya rindu membacakan satu bagian firman Tuhan, yakni dari Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku, dalam kehidupan kita setiap hari, apa sih yang paling kita andalkan, paling kita harapkan selain kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, selain bimbingan Tuhan bagi kita, selain pimpinan Tuhan bagi kita? Keberadaan kita dekat dengan Allah seolah-olah menjadi semacam kekuatan yang memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi, dan lain sebagainya. Karena itu mari pagi hari ini kita menghampiri Tuhan, kita mencari Tuhan, kita pujikan pujian, Tuhan Engkau tak jauh. Bapa, aku datang mencari wajah-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku.
Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami betul-betul merindukan Engkau di dalam kehidupan kami. Jika bukan Tuhan yang memimpin langkah kehidupan kami, jika bukan Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, maka kami tidak tahu lagi kemana harus kami melangkah. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Karena kadang kami terkecoh dengan berbagai keinginan duniawi. Namun ketika Engkau ya Tuhan berada di dekat kami, di samping kami, menuntun dan membimbing kehidupan kami aman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dan kemudian merenungkan dengan singkat. Karena itu dalam persiapan mari kita kembali memuji Tuhan lewat pujian Jadi Sepertimu. Bapa, Kau setia, Kau tidak akan meninggalkan. Aku milikku dan Engkau milikku. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu meskipun dengan singkat. Tapi tolonglah kami boleh mengerti, boleh memahami dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Allah Roh Kudus yang menolong, yang menguatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Yesaya pasal 50 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Yesaya 50 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ibu bapak bisa membaca ini di rumah, tetapi pada kesempatan ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan ayat 1 sampai dengan ayat 3 saja. Kemudian pembacaan seterusnya bisa nanti Ibu bapak lanjutkan di rumah ketika ada waktu luang. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Ibu bapak boleh memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku, aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri, kamu terjual. Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Sekian jauh firman Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan ini sangat menarik. Beberapa waktu yang lalu pernah saya jelaskan bahwa kitab Yesaya ini bisa dibagi dua. Yesaya pasal 1 sampai dengan pasal 40. Dan Yesaya 41 sampai dengan pasal 60-an. Jadi kira-kira bisa dibagi dua. Pasal 1 sampai pasal 40-an berbicara tentang nubuatan bahwa Israel akan dihukum. Sedangkan pasal 40 sampai 60 seterusnya berbicara tentang Allah akan menyelamatkan Israel. Dengan kata lain pembacaan firman Tuhan kita ini ada kaitan erat dengan Israel yang dibuang ke Babel. Saudaraku, Israel dibuang ke Babel. Ketika mereka dibuang ke Babel, Israel bertanya-tanya demikian, apakah Allah sudah meninggalkan kami? Apakah kami ini bukan lagi umat pilihan? Apakah kami ini sudah bukan lagi kekasih Allah? Apakah Allah sudah mencampakkan Israel, umat kesayangannya itu? Nah saudara yang diberkati Tuhan, karena itu tidak heran dalam ayat 50 kalau kita perhatikan di sana Tuhan memberikan pertanyaan retoris. Nah pertanyaannya demikian, di manakah gerangan surat cerai ibumu tanda aku telah mengusir dia? Nah pertanyaan ini berarti Tuhan tidak menceraikan Israel. Karena tidak ada surat cerai. Jadi sekali lagi tidak bisa dipahami secara literal. Karena ini pertanyaan retoris. Surat cerai yang dimaksud adalah Tuhan meninggalkan Israel. Jadi Tuhan seolah-olah mau bilang, loh kalau aku ceraikan kamu, kalau aku tinggalkan kamu, surat cerainya mana? Tidak ada. Itu berarti Tuhan tidak menceraikan Israel. Kemudian Tuhan mengatakan, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau. Tuhan tidak membuang Israel dengan jalan menjual mereka ke Babel. Tidak saudaraku. Tuhan sedang mengatakan loh enggak loh. Aku tidak menceraikan engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Dan kenapa sampai engkau dibuang ke Babel? Nah saudara-saudara Israel dibuang ke Babel. Kemudian Tuhan menjawab dalam ayat 2. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang. Dan ketika aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Sederhananya adalah Tuhan mengingatkan Israel. Tuhan sudah menegur mereka. Tuhan sudah menasihati Israel. Tapi mereka membangkang. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka bahkan menyembah Allah yang lain. Ketika mereka menyembah Allah yang lain, Allah Yahweh menjadi murka. Allah meninggalkan mereka, kemudian Babel menghancurkan Israel. Ketika Babel menghancurkan Israel,
Israel menyalahkan Tuhan. Mereka merasa kok Tuhan tidak sayang lagi sih? Kok Tuhan tidak peduli lagi sih? Nah saudara, ini kan pertanyaan konyol. Mengapa Israel dibuang oleh Allah? Karena mereka mengkhianati Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga dalam ayat 2 Tuhan mengatakan, ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Berkali-kali Tuhan menasihati Israel, tapi mereka tidak mendengar. Mereka tidak mau berjalan untuk kembali kepada Allah. Untuk memulihkan relasi yang telah mereka rusakkan karena mereka mengkhianati Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan bilang tangan aku ini tidak kurang panjang loh untuk menolong kalian. Tuhan mampu menolong kalian, tetapi bertobat. Kesalahan yang mereka lakukan membuat mereka dibuang ke Babel. Ketika mereka dibuang ke Babel, mereka menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan yang membiarkan mereka, Tuhan yang meninggalkan mereka, Tuhan tidak peduli lagi dengan mereka. Nah saudara, ini kan lucu. Manusia membuat kesalahan. Ketika dia mendapat hukuman dari kesalahan, dia menyalahkan Tuhan. Mari kita renungkan. Seberapa sering kita memiliki perilaku yang mirip dengan Israel. Kita tidak mau ditegur, ketika ditegur kita membangkang. Ketika ditegur kita mencari pembenaran. Bahkan ketika ditegur kita menyalahkan orang lain. Ketika kita dinasihati kita membangkang, kita keras kepala, kita tidak mau tahu. Padahal nasihat itu demi kebaikan kita. Berkali-kali Tuhan mungkin memakai orang lain untuk membentuk kita, memproses kita, mengingatkan kita kalau kita sudah membuat kesalahan. Tetapi seolah-olah peringatan itu, nasihat itu tidak penting. Bahkan berkali-kali kita mencari pembenaran untuk melawan orang yang menegur kita demi kebaikan kita. Kemudian setelah kita mendapatkan hasilnya, kita mendapatkan kutukannya, kita mendapatkan upah dari kejahatan kita. Seperti Israel. Kemudian kita menyalahkan, oh ini semua karena Tuhan. Karena Tuhan sudah tinggalin aku. Karena Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan aku. Tuhan sudah mengabaikan aku. Tidak loh saudara-saudara. Tuhan peduli dengan kita. Kadang-kadang berkali-kali Tuhan mengirim orang-orang supaya mengingatkan kita, menegur kita. Tapi tidak jarang kita begitu keras kepala. Sampai-sampai kita menerima hasil dari perbuatan kita. Dan saudara-saudara setelah kita menerima hasil perbuatan kita. Kita melukai, kita menyalahkan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam. Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah berita. Ada satu orang anak pemuda di Amerika yang keluar. Pergi ke pesta. Nah saudara-saudara, mama papanya memperingatkan dia untuk memakai masker. Tapi dia tidak mendengar. Setelah dia pulang dari pesta, dia bergaul dengan orang satu rumah kejangkit COVID-19. Dan sampai berita itu diturunkan, saya membaca berita itu, papanya sedang sekarat berjuang melawan COVID. Hanya karena kenapa? Tidak mendengarkan nasihat. Nah saudara, kadang-kadang kita perlu memahami bahwa teguran itu tidak selalu salah. Bahkan teguran itu penting. Di dalam Alkitab seorang teolog yang bernama Dallas Willard, dia mengatakan bahwa berkali-kali dalam Alkitab lebih sering Allah berbicara kepada kita lewat orang lain. Mengingatkan kita. Kalau kita sudah salah, kita sudah tidak benar, menegur kita, menasihati kita. Saudara, semua itu demi kebaikan kita. Kalau kita tidak mendengar, akibatnya akan sama seperti Israel. Akan ada penghukuman. Karena itu biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Ketika Tuhan mengingatkan kita lewat orang lain, Tuhan mengajar kita, Tuhan menasihati kita. Ubah hati kita. Ubah pola pikir kita. Mungkin hati kita tidak bersih, mungkin pola pikir kita penuh dengan akal buruk. Nah saudaraku, pagi hari ini kiranya Tuhan menegur kita, menasihati kita, dan kemudian kita merubah kehidupan kita. Sehingga semakin hari kita bisa menjadi umat kesayangan Tuhan. Amin. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan menaikkan beberapa
Kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Yang paling pertama, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian kedua, kita akan berdoa untuk ibadah online yang akan dilaksanakan. Dan ketiga, kita akan berdoa untuk rohaniwan dan majelis. Nah, saya membagi pokok doa. Sesudah itu ada pokok doa yang lain akan kita doakan. Tetapi dalam persiapan sebelum kita berdoa, mari kita pujikan pujian dari KPPK 287, indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memelihara terus kehidupan kita. Bapa, kalau bukan karena Engkau yang menjaga, yang menuntun, yang memelihara kami, maka kami tidak akan sampai dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kesehatan, kekuatan, pekerjaan, saudara-saudara, anak-anak, dan semuanya. Segala sesuatu yang kami miliki. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kami dan memberikannya kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Kemudian Ibu Bapak mari kita berdoa untuk ibadah online. Nanti malam ada ibadah online entah lewat YouTube atau lewat Zoom untuk pemuda dan remaja. Minggu besok kita ada ibadah online untuk ibadah kebaktian umum. Kiranya kita berdoa supaya meskipun ibadah dilakukan lewat online, tetapi ada kerinduan bagi jemaat kita untuk terus mencari dan dekat dengan Tuhan lewat peribadatan, persekutuan yang kita laksanakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Engkau karena meskipun di kondisi yang seperti ini kami boleh melakukan ibadah online. Nanti malam ada ibadah remaja dan pemuda, besok ada ibadah untuk kebaktian umum. Berikan kami hati yang haus akan Engkau. Kami boleh beribadah, bersekutu bersama sebagai keluarga Kalam Kudus Ambon, memuji dan memuliakan Engkau. Sehingga kehidupan kami tidak jauh dari Engkau. Meskipun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami boleh terus bertemu di dalam Tuhan. Melalui peribadatan online yang kita lakukan. Tolonglah Mbak Tuhan Majelis boleh mempersiapkan semua dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Ibu Bapak mari kita berdoa untuk pelayanan rohaniwan dan majelis agar dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pelayanan gerejawi bukanlah pelayanan yang mudah bagi kami untuk kami kerjakan. Ada banyak tanggung jawab yang harus kami lakukan. Tolonglah hamba-hambamu yang melayani baik rohaniwan atau majelis. Mereka boleh memberikan pelayanan yang terbaik. Mereka bertanggung jawab. Hati mereka dibersihkan, dikuduskan, dituluskan oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh betul-betul melakukan pelayanan hanya berorientasi kepada Engkau. Apapun pelayanan yang kami lakukan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Bukan kami Tuhan. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan yang seharusnya
kami sampaikan hanya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Ibu Bapak, mari kita berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat di tengah kondisi pandemi yang cukup banyak mengganggu kehidupan kita, relasi kita, pekerjaan kita dengan sesama. Mari kita berdoa kiranya kita tetap bertumbuh secara spiritual. Kita boleh terus semakin mendekatkan kehidupan kita kepada Tuhan bahkan di kondisi yang seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kondisi pandemi benar-benar mengacaukan segala hal yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Namun biarlah di tengah-tengah kekacauan yang ada kami boleh mendapatkan keteduhan di dalam Engkau. Kami boleh terus mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Meskipun kesulitan-kesulitan menghimpit kami, kekhawatiran-kekhawatiran mencekik kami, banyak masalah-masalah yang mengganggu kami. Kami rindu kami boleh terus ditumbuh kembangkan oleh Tuhan iman kami. Tuhan, tolonglah kami. Pimpin dan sertailah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Ibadah doa Sabtu pagi. Betapa indahnya waktu di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berdoa. Sebelum kita menutup ibadah doa pagi hari ini, mari kita kembali pujikan KPPK 287. Indahnya saat berdoa, baitnya yang kedua saja. Indahnya saat berdoa yang kumohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepada Allah. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ia memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tinggalkan, menunggu saat berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sudah kami naikkan setiap permohonan doa kami. Hanya kepada Engkau, Allah yang kami andalkan. Ibadah doa sudah selesai, biarlah hanya Engkau yang dipermuliakan. Sertai dan pelihara berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.